Udah ya. Yang piket siapa Pak Teddy? Ibu Sintarmi, Bu. Oh, Bu Sintarmi. Udah siap beliau. Pantes pagi banget tadi ya. Oke, silakan Bu Sintarmi laporan ya. Kemudian piket lagi. Apa? Komitmen, doa, komitmen dan review ya. Oke, silakan. Yang mau siap-siap, masih ada yang mau dipersiapkan, silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lapor Latsar hari ke-9 tanggal 22 September 2021 dari kelompok 4, 9 orang lengkap siap mengikuti materi hari ini. Laporan kita dipimpin doa dan bacakan komitmen. Terima kasih. Baiklah, sebelum kita memulai agenda kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing agar ilmu yang kita terima hari ini menjadi barokah. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baiklah, saya akan mereview pembelajaran kita sebelumnya. Pembelajaran kita sebelumnya kemarin, ya Bu? Komitmen kita ya. Diikuti sama-sama ya. Komitmen kelas kelompok 4. Komitmen kelas kelompok 4. Kami kelompok 4 peserta Latsar CPNS 2021. Kami kelompok 4 peserta Latsar CPNS 2021 berkomitmen. Satu, akan selalu saling bekerja sama. Dua, akan selalu tepat waktu. Tiga, akan selalu saling mengingatkan. Selama kegiatan Latsar CPNS berlangsung. Baik, saya akan langsung mereview pembelajaran kita kemarin. Pembelajaran di hari Senin itu tentang akuntabilitas, yang dimana materinya itu kemarin disampaikan oleh Pak Teddy dan Ibu Ilma. Akuntabilitas itu adalah tanggung jawab yang harus dioptimalkan dan harus konsisten serta qanaah dalam membangun kebiasaan atau habituasi. Ini ada dua buah kata yang saya ingat tentang akuntabilitas adalah akuntabilitas itu dibangun dari nilai-nilai. Dua kata kuncinya yaitu account to do, yaitu untuk bisa dilakukan, dan yang kedua adalah responsibility to answer, untuk bisa dibuktikan. Dari dua kata kunci ini menuntut kita untuk bertindak lebih untuk mencapai tujuan dalam mempertanggungjawabkan apa yang seharusnya kita kerjakan. Nah, itu review dikit tentang akuntabilitas kemarin yang disampaikan oleh Pak Teddy dan Ibu Ilma. Pembelajarannya saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih, Bu. Bu Sedia. Terima kasih Bu Sintarmi. Kira-kira sampai hari ini ya, dari wawasan kebangsaan, kemudian kita coba masuk ke akuntabilitas. Apa yang Ibu Sintarmi lakukan ya terkait menaikkan level ya, nilai-nilai ya.
yang biasanya enggak gitu, sekarang coba gitu. Apa coba? Hari kemarin misalnya? Kalau selama seminggu ini, beberapa hari ini mungkin belum banyak yang saya lakukan ya Bu. Yang utama itu biasanya, ini saya jujur aja, biasanya itu sholat subuh yang agak susah itu. Sholat subuh itu susah dan bangun tidak tahu ngapa. Nah gini berangsur-angsur lah dikerjakan. Itu yang Bagian paling kita membangun ya. Terima kasih ya. Jadi teman-teman ya, mengingatkan kembali bahwa kegiatan di Pasar ini mempersiapkan kita membangun jati diri ASN ya, sebagai ASN yang profesional. Dan untuk profesional itu yang memang harus diberesin itu diri kita sendiri dulu, ya, diri kita sendiri dulu, pola pikir dan pola sikap kita. Ya. Nah, kemudian masuk ke ranah selanjutnya adalah keluarga. Kalau keluarga kita beres, insya Allah kita juga lebih plong gitu loh untuk menjadi ASN yang profesional gitu ya. Karena ketika kita keren di luar gitu ya sebagai ASN gitu ya, tapi kemudian pola pikir dan sikap kita pun belum menunjang ke arah sana gitu ya. Kemudian juga secara keluarga kemudian kita akhirnya terkotak-kotak gitu ya, belum bisa menjadi manusia yang amanah juga sebagai bagian individu yang punya keluarga, itu akhirnya nanti kita nggak akan utuh gitu ya menjadi ASN yang profesional. Sehingga nanti ke depannya akhirnya ini menjadi wow effect, menjadi seeding gitu ya, membuat kita akhirnya menemukan jalan lurus itu susah gitu ya. Menemukan jalan lurus itu susah gitu ya. Kalaupun dapat, akhirnya dia levelnya adalah ambisius, prestise gitu ya, brands, image gitu. Nah itu yang kita dapat, itu capaian itu. Sehingga teman-teman sekali lagi mengingatkan, berguyur gitu ya, setiap yang kita dapatkan kita coba untuk membangun diri kita terkait sikap-sikap gitu. Dan yang paling penting mungkin yang pertama itu ya yang Ibu sampaikan, Ibu Sintarmi sampaikan itu adalah bagian dari menerima ya. Nah ini yang harus kita terima ya. Kadang kita tuh untuk mengakui istilahnya tuh mengakui kelalaian kita gitu ya, mengakui hal-hal yang kita belum bisa penuhi, itu kita agak gap gitu ya, nggak deh gitu ya, saya nggak begitu gitu, padahal iya gitu. Nah bagian ketika kita jujur berarti kita menerima. Kalau kita sudah menerima, insya Allah gitu ya, sedikit demi sedikit kita akan menuju. Tapi kalau kita tidak menyadari bagian itu adalah bagian kita yang harus diperbaiki, sulit kita untuk memperbaiki diri. Jadi menerima kemudian dilanjutkan dengan kata syukur, itulah hal pertama yang harus kita miliki sehingga kita bisa tadi membangun pola pikir, pola sikap, dan kita sebagai bagian keluarga juga tetap juga membangun dirinya karena dia sebagai anak gitu ya, sebagai amanah itu ya. Insya Allah kalau itu kita penuhi, kita akan menjadi sosok teladan yang kemudian akan kita bawa teruji ya. Jika kita sudah teruji di dalam keluarga, maka kita akan teruji di publik juga. Itu ya misalnya, jadi terus naikkan levelnya itu ya, terus naikkan levelnya. Selanjutnya hari ini kita masuk ke pembahasan tentang anti korupsi ya. Silahkan. Siapa kemarin? Maaf Bu, Ya, Bu. ini udah direkam belum? Ya. Soalnya biasanya kedip-kedip gitu recordnya. Oh, udah Enti, udah ya? Udah di-record ya? Udah, Bu. Sudah. Udah. Oke ya. Sudah ya. Oke. Silakan, siapa? 2 orang ya anti korupsi kemarin, siapa? Ya Bu, saya sama Ibu Nurul. Ya, sudah ada bahan yang kita miliki dari Bu Dayanti. Insya Allah hari ini dari Bu Nurul dan Bu Irsa kita akan lengkapi itu ya. Dan kita akan lihat betapa anti korupsi itu benar-benar lagi satu kali integritas. Nah, integritas ya, terkait pola pikir dan hati kita ya, ucapan kita itu sesuai dengan itu. Dan waktunya seperti kemarin ya, dilakukan secara panel gitu ya, kemudian presentasi yang selesai baru dilanjutkan dengan diskusi. Silakan Ibu Nurul atau Ibu Wirsa duluan, dan moderatornya siapa? Kira-kira yang bisa membantu?
Mungkin Pak Riko, Bu. Pak Riko ya. Oke. Pak Riko pencahayaannya ini ya. Ah, tuh udah jelas tuh. Pak Riko diminta sebagai moderator ya. Yang mau presentasi pertama siapa? Ibu Nurul atau Bu Mirsya? Saya boleh, Bu. Bu Mirsya ya. Kemudian dilanjutkan oleh Ibu Nurul ya. Silakan Pak Riko. Suara saya, teman-teman. Suaranya Pak Riko nggak kedengaran. Kedengaran, Pak. Belum jelas, Suara Pak. Pak Riko belum. Masih kecil suaranya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Riko mungkin di non aja ya, karena pencahayaannya kurang baik kayaknya. Sama kayak Ibu nih, susah gitu ya. Di non aja nggak apa-apa, nggak pakai background BPSDM-nya. Biar wajahnya kelihatan. Background-nya di non aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, teman-teman, hari ini kita akan membahas tema tentang anti korupsi, yang mana pada pagi hari ini yang akan menyampaikan presentasi yaitu Ibu Wirsa dan Ibu Nurul. Nurul. Untuk mempersingkat waktu, baiklah, ini kami persilahkan untuk salah satu untuk mempresentasikan materinya. Pada Ibu Wirsa atau Ibu Nurul, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Pak Riko yang telah mempersilahkan saya untuk presentasi pada hari ini tentang anti korupsi. Sebelumnya boleh minta tolong Ibu Zenia untuk disabarkan untuk sharing layar ini. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya ingin mempresentasikan nilai-nilai aneka, salah satunya yaitu anti korupsi. Pertama, kita mengenal dulu definisinya. Di sini definisi anti itu menurut Kamus Bahasa Besar Indonesia atau KBBI itu arti kata anti adalah berani melawan, menentang, atau memusuhi. Sedangkan definisi korupsi yaitu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi berasal dari kata korup, artinya buruk, rusak, busuk, suka memakai barang dalam artian uang yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok atau memakai kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Terus definisi anti korupsi. Jadi setelah kita tahu arti dari definisi anti dan korupsi, sekarang kita pahami anti korupsi itu merupakan kebijakan untuk mencegah dan menghilangkan peluang bagi berkembangnya korupsi. Jadi ini adalah sebuah sikap
terhadap seseorang atau individu. Terus dalam anti korupsi ini ada nilai-nilainya, nilai-nilai dasar. Yang pertama itu ada jujur. Jadi dalam implementasi dalam anti korupsi ini, nilai jujur itu sangat diperlukan. Terus yang kedua peduli. Nilai peduli ini bisa dicontohkan sebagai seorang pendidik. Contohnya kita itu dalam masa pandemi, kalau misalnya ada siswa yang kesulitan, kita peduli untuk lebih ekstra lagi memberikan materi atau di luar dari pembelajaran yang seharusnya. Terus mandiri. Di sini juga ASN dituntut untuk mandiri. Terus yang keempat ada disiplin. Disiplin ini sangat penting bagi ASN karena ini merupakan sebuah karakter ya. Kalau misalnya ASN ini disiplin, otomatis pasti kegiatan yang dilakukan pasti akan selalu disiplin. Contohnya seperti pergi ke kantor, itu harus sesuai dengan waktunya. Kalau misalnya masuk 7:30 ya kita kalau bisa datang sebelum jam itu. Terus juga masuk di jam pelajaran. Kalau misalnya masuk jam pelajaran jam 9 ya kita harus masuk jam 9. Terus juga kalau misalnya pergantian jam juga kita harus sesuai dengan jam. Jadi jangan sampai teman yang selanjutnya yang ingin mengajar sampai menunggu. Terus nilai yang kelima yaitu tanggung jawab. Sebagai guru juga contohnya kita bertanggung jawab untuk mencerdaskan anak bangsa. Bukan hanya dari segi nilai intelektualnya, tapi juga sikap moral, etika, dan akhlak serta didik. Terus yang keenam ada kerja keras. Di sini kerja keras ya, apalagi di masa pandemi. Semua serba baru, semua serba membiasakan diri dengan keadaan. Jadi kita harus bekerja keras sesuai dengan tupoksi kita di masa pandemi ini. Terus yang ketujuh sederhana. Ya sebagai ASN kita harus berperilaku sederhana ya, tidak mencerminkan mungkin sikap-sikap ria dalam artian seperti misalnya dalam berpakaian kita memakai pakaian-pakaian yang mewah-mewah. Contohnya kemarin sempat juga ada kasus anggota DPR daerah mana gitu ya ingin membuat baju seragam dari merek brand terkenal. Nah, menurut saya itu termasuk tidak masuk ke dalam nilai-nilai anti korupsi. Malah bisa mengarah ke korupsi. Terus yang ke-8 itu sikap berani. Nah, dalam nilai anti korupsi ini juga penting ya berani ini. Mungkin berani bertanggung jawab atas apa yang kita perbuat, terus juga berani mungkin mengemukakan pendapat kita. Kalau misalnya ada sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan tugas. Terus penyebab korupsi. Sebenarnya banyak faktor yang menyebabkan korupsi itu bisa terjadi ya, Bapak Ibu. Tapi di sini salah satunya saya mengambil penyebab korupsi ini menurut Amir Santoso. Jadi menurut Amir Santoso itu ada 5 pandangan yang dapat menjelaskan hal ini. Yang pertama yaitu kurangnya adanya kemauan yang sungguh-sungguh dari pemerintah, para tokoh pemerintahan dan DPR untuk memberantas korupsi. Terus yang kedua, korupsi yang
yang terjadi di Indonesia sering disebut sebagai korupsi yang sistemik. Maksudnya praktik korupsi tersebut memang terjadi secara sistem melalui pemanfaatan kelemahan dalam sistem administrasi negara beserta aturan-aturannya. Terus yang ketiga itu masalah budaya. Di sini pemberian dari penguasaan kepada anggota keluarga atau rakyat meskipun diambil dari kas negara bukanlah korupsi, tetapi dipandang sebagai upaya mengayomi atau memberi perlindungan dan nganyemi atau membuat tentram. Terus yang keempat, ini enggak ketulis kayaknya, tapi yang keempat itu akibat dari tidak mencukupinya gaji pegawai negeri yang berlangsung lama dalam rangka memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat ya. Karena makin bertambah sementara gaji atau penghasilan atau gaji PNS yang pas-pasan, PNS ini malah menyalahgunakan wewenangnya atau abuse of power di kantor secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Terus yang kelima, sejak reformasi bergulir tahun 1998, korupsi bukan malah berkurang tapi makin meningkat dari segi jumlah pelaku dan jumlah uang yang dikorupsi. Nah, dampak dari korupsi itu tersebut ada 5. Yang pertama itu melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara, terus 2, menurunnya investasi, kemiskinan, terus yang keempat meningkatnya ketimpangan pendapatan, dan yang kelima bahkan korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Nah, implementasi kita terhadap korupsi, yang pertama mungkin perbaikan dulu dalam sistemnya ya. Menurut saya langkah-langkah anti korupsi mungkin dari segi pemerintah itu memperbaiki peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengantisipasi perkembangannya korupsi dan menutup celah hukum atau pasal-pasal karet yang sering digunakan koruptor untuk melepaskan diri dari jeratan hukum. Terus yang kedua, memperbaiki cara kerja pemerintah atau birokrasi menjadi sederhana, jadi dibuat simple dan efisien. Yang ketiga, strateginya memisahkan secara tegas mana kepemilikan negara dan mana kepemilikan pribadi, serta memberikan aturan yang jelas tentang penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan umum dan penggunaannya untuk kepentingan pribadi. Yang keempat, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga dengan pemberian sanksi secara tegas. Yang kelima, menerapkan prinsip-prinsip good government atau pemerintahan yang baik. Yang keenam, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan memperkecil terjadinya human error. Terus yang kedua itu kita harus mengimplementasikan pendidikan anti korupsi sejak dini, yaitu nilai-nilai dasar tadi yang ada 9 itu. Ada sikap jujur, sederhana, berani, adil, tanggung jawab, dan seterusnya. Mungkin itu aja presentasi saya mengenai anti korupsi. Kalau misal ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Pak Riko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wirsa yang telah mempresentasikan materi tentang anti korupsi, yang mana Bu Wirsa telah menjelaskan definisi, nilai-nilai dasar, kemudian penyebab, dampak, dan implementasinya. Kemudian untuk presentasi yang kedua kami persilakan kepada Ibu Nurul. Waktu dan tempat kami persilakan. Baiklah Pak Riko, terima kasih atas kesempatannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai anti korupsi. Yang pertama yaitu kembali lagi ke pengertian korupsi. Korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kemudian selanjutnya yaitu jenis-jenis korupsi. Di sini ada 7 jenis korupsi. Yang pertama yaitu kerugian uang negara, yaitu melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau menggunakan kekuasaan atau menyalahgunakan kewenangannya dimilikinya sehingga menyebabkan adanya kerugian uang negara. Yang kedua yaitu suap menyuap, yaitu memberi atau menerima sesuatu, menerima hadiah atau memberikan janji kepada pegawai negeri ataupun penyelenggara negara. Kemudian yang ketiga ada penggelapan dalam jabatan. Maksudnya di sini yaitu menggelapkan uang atau membiarkan orang lain merusak bukti laporan mengenai pemeriksaan administrasi. Kemudian yang keempat itu pemerasan, yaitu menyalahgunakan kekuasaan dengan memaksa seseorang untuk membayar, memotong hasil pembayaran dari pegawai negeri atau penyelenggara negara lain. Kemudian 5 yaitu perbuatan curang. Di sini melakukan perbuatan curang atau membiarkan perbuatan curang di dalam instansi atau organisasi. Kemudian 6, benturan kepentingan dalam pengadaan. Di sini pegawai pemerintahan itu ikut andil dalam pengadaan, penyewaan maupun pengadaan atau persewaan yang diurus atau diawasinya. Kemudian 7 itu gratifikasi. Ini sejenis penerimaan hadiah yang bertentangan dengan kewajiban atau tugas dari pegawai pemerintah dan dia tidak melaporkan hasil gratifikasi ini atau pemberian hadiah ini kepada KPK. Kemudian selanjutnya itu dampak negatif korupsi. Dampak negatif korupsi ini tentu sangat memberikan pengaruh yang buruk terhadap tata kehidupan di Indonesia. Seperti kita lihat, terdapat 4 dampak negatif korupsi, bisa dilihat dari tata ekonomi, yaitu seperti pemborosan sumber-sumber, larinya modal ke luar negeri, gangguan terhadap perusahaan, gangguan penanaman modal. Kemudian tata sosial budaya, seperti terjadinya revolusi sosial dan ketimpangan sosial. Kemudian tata politik, seperti ketidakstabilan politik, pengambil alihan kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri, dan hilangnya kewibawaan pemerintah. Kemudian yang terakhir yaitu tata administrasi, seperti tidak efisien, kurangnya kemampuan administrasi, hilangnya keahlian, hilangnya sumber-sumber negara, keterbatasan kebijaksanaan pemerintah, dan pengambil alihan tindakan-tindakan represif. Kemudian itu penyebab korupsi. Penyebab korupsi ini bisa terjadi dari faktor internal maupun faktor eksternal. Seperti faktor internal kita bisa lihat yaitu salah satu penyebabnya yaitu kemiskinan atau keserakahan. Kemudian adalah
gagalnya pendidikan agama dan etika. Kemudian untuk faktor eksternal, penyebab korupsi bisa berupa penegakan hukum yang tidak konsisten, penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan, kemudian rendahnya pendapatan penyelenggara negara, pemberian imbalan jasa, keuntungan korupsi lebih besar dari kerugian apabila ditangkap. Kemudian yang terakhir yaitu langkahnya lingkungan yang anti korup. Ya, ini adalah bagian dari bagaimana korupsi bisa terjadi. Seperti kita tahu bahwa korupsi bisa terjadi apabila ada niat dan kesempatan dari pelaku itu sendiri. Dan korupsi ini bisa terjadi karena terpaksa, memaksa maupun dipaksa. Kemudian banyak atau sedikit ini jumlah dari korupsi yang dilakukan oleh pelaku. Selanjutnya yaitu upaya pencegahan korupsi. Di sini terbagi dari dua, yaitu adanya perbaikan sistem dan perbaikan manusianya itu sendiri. Kalau dari perbaikan sistem, bisa dilakukan dengan memperbaiki peraturan perundangan, melakukan perbaikan pada reformasi birokrasi, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga, penerapan prinsip good governance, dan lain-lain. Kemudian untuk perbaikan manusia, yaitu memperbaiki moral, meningkatkan kesadaran hukum, mengentaskan kemiskinan, dan memilih pimpinan yang bersih, jujur, dan anti korupsi. Nah, untuk mencegah terjadinya korupsi, perlu adanya penanaman nilai-nilai anti korupsi sejak dini. Yaitu seperti yang kita tahu ada 9. Yang pertama itu jujur, kedua peduli, ketiga mandiri, keempat disiplin, 5 tanggung jawab, 6 kerja keras, 7 sederhana, 8 berani, dan yang terakhir itu adil. Nah, ini adalah salah satu upaya dari pemerintah untuk mencegah terjadinya korupsi, yaitu tunas integritas. Di sini, tunas integritas ini berprinsip bahwa manusia sebagai faktor kunci perubahan. Jadi untuk mencegah terjadinya korupsi itu lebih ke individunya sendiri. Bagaimana untuk membentuk akhlak dan moral sehingga setiap individu memiliki keteguhan hati dan kemantapan hati untuk menerapkan nilai-nilai luhur sehingga bisa mencegah terjadinya korupsi. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf, saya kembalikan ke Pak Riko. Terima kasih kepada Ibu Nurul yang telah mempresentasikan tentang korupsi, di mana tadi telah menjelaskan tentang pengertian, jenis-jenis korupsi, dampak negatif korupsi, penyebab korupsi, kemudian upaya pencegahan korupsi. Jadi dari presentasi tadi semakin jelas dan lebih lengkap. Untuk sesi yang kedua yaitu sesi tanya jawab. Di sini kami memberikan atau mempersilahkan untuk 2 pertanyaan kepada teman-teman. Silahkan yang ingin bertanya boleh angkat tangan. Yang pertama, Ibu Pipit, kami persilahkan Bu. Assalamualaikum. Baru-baru ini kita ada dengar ya, yang lagi heboh nih di jagat dunia perartisan dan anggota dewan nih, salah satu anggota dewan yang juga selebritis terkenal, Krisdayanti, di dalam podcast siapa atau wawancara siapa gitu, saya lupa, cuman saya pernah dengar, pokoknya membuka secara gamblang gaji yang diterima anggota DPR RI beserta ini ononya tuh pokoknya fantastis dan luar biasa. Jadi 1 tahun tuh kalau di total bisa bermiliar-miliar lah gitu. Jadi ada dana aspirasi 450 juta lah,
gajinya sih memang berapa ya, cuman berapa juta gitu ya, di bawah under 10 juta atau berapa lah gitu. Tapi di tanggal 5 nanti dapat duit ini, setiap tahunnya dapat duit ini, ke dapil mana juga ada uangnya lagi. Di tengah ketimpangan kita lihat di Indonesia ada yang mati kelaparan di pinggir jalan, atau nggak usah jauh-jauh, kita aja deh. Kita guru-guru yang datang ke pelosok dengan gaji yang sekian, bukan kita tidak bersyukur ya, tapi dengan gaji yang sekian, yang terjadi di masyarakat kita, yang terjadi di pemerintahan kita, itu apakah masuk ke jenis-jenis korupsi nggak ya? Atau memang itu udah peraturannya, jadi nggak masuk ke korupsi? Terima kasih. Terima kasih Bu Pipit atas pertanyaannya. Kemudian pertanyaan yang kedua, silakan. Yang lain? Pak Teddy, Pak Zaid, oh Ibu Sintarmi, silakan. Oke, baik. Yang ingin saya tanyakan ini tentang gratifikasi. Gratifikasi itu upaya pemberian hadiah ya, iya kan? Nah, ini kan kita kan sering ya, kalau seandainya ini mungkin udah melekat di darah daging kita, kalau seandainya kita bertamu ke rumah orang itu kan biasanya tuh ada buah tangan gitu kan, oleh-oleh. Nah, sekarang ini agak susah itu membedakan mana yang gratifikasi, mana yang bukan gratifikasi kan, karena memang kita ada budayanya, nggak enak gitu kan kalau main ke rumah orang nggak bawa buah tangan gitu kan. Nah, gimana cara Ibu Nurul atau Ibu Wirsya menanggapi hal ini gitu? Nah, biar agar kita tuh tahu yang mana yang gratifikasi, mana yang bukan gratifikasi. Misalnya kalau mahasiswa itu kan main ke rumah dosen, mungkin memang dalam hati itu kan ada harapan gitu kan, biar dapat nilai yang tinggi gitu kan. Tapi di sisi lain kita memang mau main dan mau bawa oleh-oleh gitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Sintarni atas pertanyaannya. Mungkin dari kedua pertanyaan tadi ada yang bisa langsung dijawab kepada Ibu Nurul dan Ibu Wirsya. Silakan. Mungkin saya mau menjawab yang Krisdayanti, tapi pertanyaan apa tadi Pak Riko? Jadi kan Ibu Krisdayanti tadi kan mengungkapkan di media bahwa gaji DPR itu tidak seberapa, Bu, tapi banyak gaji tunjangan yang lainnya yang nilainya sangat fantastis. Nah, itu menurut pandangan Ibu itu termasuk korupsi atau bukan? Intinya seperti itu. Oke, terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Pipit. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa heboh ya, Krisdayanti ini di podcast salah satu YouTuber itu mengungkapkan tentang gaji anggota DPR. Nah, di situ gaji anggota DPR itu yang diterima sebenarnya 16 juta. Terus ditambah dengan uang tunjangan 59 juta, terus setiap tanggal 1 juga dapat 16 juta, tanggal 5 juga dapat 59 juta. Itu diungkapkan dari Krisdayanti. Ini diterbitkan oleh kompas.com ya kalau saya baca. Terus juga Krisdayanti juga menyebutkan sejumlah uang yang diperoleh sebagai dana aspirasi, ini yang lumayan besar, dan uang kunjungan dapil. Nah, itu sekitar 450 juta. Itu dapat diterima 5 kali dalam setahun. Terus untuk uang kunjungan dapil atau daerah pilihan itu sekitar 140 juta rupiah. Di sini juga Krisdayanti mengungkapkan dana reses bukanlah merupakan bagian dari pendapatan pribadi anggota DPR RI, melainkan dana untuk kegiatan reses guna untuk menyerap aspirasi rakyat di daerah pemilihan masing-masing. Jadi uang tunjangan dan maksud saya uang dana aspirasi dan dana dapil itu untuk menampung aspirasi masyarakat, kata
kata Krisdayanti. Terus, lantas bagaimana sebenarnya gaji dan tunjangan anggota DPR? Jadi di sini gaji dan tunjangan anggota DPR RI itu diatur dalam surat edaran Setjen DPR RI nomor KU 00-9414 DPR RI angka Romawi 12 2010 dan surat Menteri Keuangan nomor S/520 MK 02 2015 sebagai berikut gaji dan tunjangannya. Jadi gaji pokok anggota DPR RI itu kecil ya, kalau di sini saya baca itu 4.200.000 per bulan. Terus gaji anggota DPR merangkap wakil ketua itu 4.620.000 per bulan. Terus gaji pokok anggota DPR merangkap ketua itu sekitar 5.040.000 per bulan. Terus tunjangan melekat anggota DPR RI, tunjangan istri atau suami itu 10% dari gaji pokok anggota DPR RI. Kalau anggota DPR itu 420.000 per bulan. Terus yang kedua anggota DPR merangkap wakil ketua itu 462.000 per bulan. Anggota DPR merangkap ketua itu 504.000 per bulan. Terus tunjangan anak, 2 anak dikali 2% dari gaji pokok. Untuk anggotanya itu 168.000 per bulan. Anggota DPR merangkap wakil ketua itu 184.000 per bulan. Dan anggota DPR merangkap ketua 200.600 per bulan. Terus juga di sini tunjangannya yang lumayan besar ya Ibu Bapak. Kalau anggota DPR itu 9.700.000. Terus kalau jabatan anggota DPR merangkap wakil ketua itu sekitar 15 juta. Tunjangan jabatan anggota DPR merangkap ketua itu sekitar 18.900.000. Terus ada juga tunjangan beras, tunjangan PPH itu sekitar 30.000 per jiwa per bulan. Terus yang PPH tadi di pasal 21 ini lumayan besar juga, 2.600.000-an. Terus ada juga tunjangan kehormatan anggota DPR RI. Jadi di sini ada tunjangan kehormatan anggota DPR RI itu sekitar 5.500.000. Terus tunjangan kehormatan anggota DPR merangkap wakil ketua 6.450.000 per bulan. Terus yang ketiga ada tunjangan kehormatan itu sekitar 6 juta. Banyak ya Bapak Ibu, di sini ada tunjangan komunikasi anggota DPR RI, tunjangan peningkatan fungsi pengawasan anggaran, terus ada juga biaya perjalanan dan fasilitas lain seperti rumah, mungkin mobil. Terus ada dana berupa anggaran pemilihan rumah jabatan yang diberikan tiap tahun juga. Nah, jadi kalau menurut saya gaji DPR itu sebenarnya hampir-hampir sama lah ya sama pegawai negeri sipil, cuman mereka lebih banyak ke tunjangan-tunjangan. Terus dengan yang masalah apa namanya dana yang 450 juta yang diterima selama 5 kali dalam setahun itu merupakan dana untuk anggota DPR menampung aspirasi-aspirasi rakyat. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab, Ibu Bibit, atau teman-teman ada yang bisa menambahkan. Saya kembalikan ke Pak Riko. Terima kasih atas jawabannya Ibu Wirsa yang telah menjelaskan begitu banyaknya tunjangan anggota DPR. Mungkin yang selama ini tidak ada yang mengungkapkan. Sekarang kita tahu ternyata tunjangan anggota DPR ini sangat banyak sekali dan nilainya sangat fantastis. Mungkin itu tadi jawaban dari Ibu Wirsa. Saya kembalikan kepada Ibu Pipit untuk menanggapi atau sudah puas atau belum. Kalau belum, ya kawan-kawan yang punya. Yes, my point. Boleh Bu, yes. boleh Bu. Bentar. My point is, apakah di tengah
kemiskinan yang terjadi dan kita lihat sehari-hari di depan mata kita dan pernyataan si Mbak Kade ini, itu tuh termasuk ke dalam jenis-jenis korupsi nggak tuh? Yang diada-adain itu termasuk ke dalam jenis-jenis korupsi nggak? Misalnya tunjangan kehormatan gitu. Apakah guru juga tidak berhak menerima tunjangan kehormatan? Kita juga terhormat kan? Gitu maksudnya. Jadi poin saya tuh apakah melihat ketimpangannya, apakah itu masuk ke jenis-jenis korupsi? Apalagi selama ini kan tidak ada transparansi, bahkan si KD sendiri setelah menyatakan pernyataan tersebut kan dipanggil sama fraksi sama partainya ya, dipanggil untuk ya tidak tahulah, mungkin karena terjadi kegaduhan kan, tidak ada transparansi dan masyarakat Indonesia baru tahu. Jadi itu tuh sebenarnya masuk ke jenis-jenis korupsi nggak? Misalnya kan tadi jenis-jenis korupsi dijelaskan sama Ibu Nurul ada macam-macam ya. Ada yang apa sih namanya, benturan kekuasaan dan lain-lain sebagainya. Ya, itu masuk nggak kira-kira? Terima kasih. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Ibu Nurul mau menambahkan? Kalau menurut pendapat saya itu agak sulit ya untuk menentukan apakah itu termasuk korupsi apa tidak. Karena dalam pengadaan itu dana-dananya itu sepertinya sudah diatur oleh undang-undang ataupun peraturan-peraturan yang ada. Udah ada kejelasan bahwa dana seperti yang Ibu Wirsa bilang tadi, dana-dananya tuh udah jelas, dana ini sekian, udah ada ketentuannya. Nah, jadi agak sulit untuk mengatakan kalau itu korupsi atau tidak karena udah ada ketentuannya. Tapi tentu itu terbalik dengan keadaan di Indonesia, menunjukkan ketimpangan antara kehidupan rakyat biasa sama DPR misalnya. Dan di sini menurut saya undang-undang ataupun peraturan itu kan biasanya dibuat oleh DPR itu sendiri. Jadi agak sulit. Jadi kalau itu memang udah mereka buat ya. Jadi kata Ibu Pipit tadi bilang kan nggak ada transparansi kepada masyarakat luas karena memang kayaknya udah jadi di antara DPRD itu sendiri kayak gitu. Seperti itu sih poinnya. Gimana Ibu Pipit? Sudah jelas? Cukup. Kita ke pertanyaan Ibu Sintarni tadi, yaitu pertanyaannya Bu Sintarni menanyakan tentang gratifikasi. Salah satu contohnya apabila kita pergi ke rumah dosen memberikan oleh-oleh, itu apakah itu tuh termasuk gratifikasi? Untuk jawabannya kami kembalikan ke Ibu Nurul dan Ibu Wirsa. Monggo. Oke, mungkin saya mau jawab tentang pemberian hadiah kepada dosen ya. Jadi ini saya sempat mengalami waktu di masa kuliah. Jadi pengertian gratifikasi ini adalah pemberian hadiah ya untuk melancarkan sebuah aksi si niatnya ini tadi, si peniatnya. Jadi dulu mungkin waktu kuliah saya belum ngerti ya karena pikiran saya waktu lagi nyusun waktu itu kebetulan dosen pembimbing saya itu sedikit sulit untuk diajak bertemu. Kadang kita tunggu dari pagi, dia janji sore, kadang sampai sore pun nggak datang. Sampai akhirnya inisiatif untuk pergi ke rumah. Ya, seperti yang kita tahu. Jadi bawa embel-embel makanan, kayak gitu ya, bawa sogokan lah, supaya dalam hati ini niatnya tuh ya supaya Bapak ini mau membimbing saya. Ternyata itu tuh merupakan perbuatan yang salah ya, karena itu salah satu bentuk gratifikasi ternyata di dalam nilai-nilai anti korupsi. Jadi kalau menurut saya itu merupakan salah satu tindak korupsi, yaitu gratifikasi sih kalau menurut saya Bu Sintarni. Kalau sekarang kalau sudah tahu ya mungkin kita mencegah hal-hal yang seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Ibu Nurul?
kalau menurut pemahaman saya, gratifikasi ini diberikan itu kalau proyek atau keinginan dari seseorang itu sudah tercapai kalau menurut saya. Nah, di sini kan gratifikasi itu dianggap suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan tidak melaporkan pemberian kepada KPK. Misalnya ada kontraktor kayak gitu, dia udah dapat proyeknya, kemudian dia pergi ke pihak yang sudah ibaratnya mengizinkan proyek itu jalan, kemudian dia memberikan berupa hadiah, itu bisa dibilang sebagai gratifikasi kalau menurut saya. Dan misalnya kayak tadi Benar, boleh tambah Pak? Oh boleh, silakan Bu. Kemarin sempat baca-baca malam tadi, ternyata gratifikasi itu bukan hanya hadiah. Jadi kalau kayak apa sih, pemotongan bunga pada pinjaman bank itu juga termasuk gratifikasi. Kayak tiket-tiket pesawat, memberikan tiket-tiket pesawat juga itu bentuk gratifikasi. Jadi bukan cuma hadiah. Kalau masalah apa tadi contoh yang diberikan sama Ibu Sinta itu mungkin tergantung subjek, objek serta tujuannya, serta waktunya mungkin. Kalau misalnya saya datang ke rumah Ibu Sinta bawa jeruk 1 kilo, main aja, itu rasanya bukan gratifikasi ya, itu namanya silaturahim gitu. Tapi kalau misalnya ya kayak tadi misalnya Wirsya Ayu datang ke rumah dosennya, tujuannya memang jelas untuk agar nilainya tinggi gitu, itu mungkin termasuk gratifikasi karena tujuannya sudah berbeda. Dan yang Ibu Nurul katakan tadi juga katanya kalau tujuannya sudah tercapai kemudian diberikan hadiah maka itu disebut gratifikasi. Makanya sekarang kan KPK lagi menggaung-gaungkan wacana kalau kayak pejabat-pejabat kan tidak boleh menerima hadiah kan, kayak parcel-parcel lebaran kan juga sekarang sudah tidak boleh gitu ya, karena itu kan termasuk bentuk gratifikasi. Kalau dilihat dari garis besar dilihat dari point of view yang besar, mungkin kalau kayak pejabat tuh gratifikasinya ya dikasih mobil kayak gitu kan, yang sesuatu yang besar gitu, bukan cuman sekedar parcel isi Oreo atau parcel isi Cimori misalnya, bukan, tapi mungkin lebih ke ini buket uang 1 miliar misalnya, mungkin itu masuknya gratifikasi. Terima kasih jawabannya dari Bu Nurul dan Bu Wirsa dan tambahan dari Ibu Pipit. Atas jawaban tadi saya kembalikan ke Ibu Simtarni. Udah jelas belum Bu atas jawabannya? Udah Pak. Alhamdulillah kalau udah jelas Bu. Demikian tadi presentasi dan tanya jawab mengenai anti korupsi. Mungkin saya anggap sudah selesai dan saya kembalikan ke Ibu Zendia. Terima kasih Bu. Terima kasih ya teman-teman sekalian. Suara Ibu? Dengar Bu. Pak Riko ya, alhamdulillah fakta kita bertambah gitu ya, ilmu kita juga bertambah. Sekarang sikap ya, bagaimana kita membangun sikap lagi-lagi tentang korupsi ya sekarang itu nilainya. Mengingatkan kembali sebelum anti korupsi ini ada yang berhubungan dengan transparansi dan keterbukaan ya. Transparansi dan keterbukaan. Suaranya putus-putus, Bu. Oh, kok macet ya? Iya, macet. Halo Bu, gambarnya nggak bergerak nih Bu. Halo Bu. Kayaknya jaringan situ.
ya, ini keluar sendiri nih. Sudah terdengar suara Ibu? Sudah, Bu. Ya. Apa bedanya antara transparansi dengan keterbukaan? Ada yang mau ngasih clue-nya apa? Gimana teman-teman sekalian? Yuk. Belum? Riko punya pendapat? Atau Bu Ilma? Pak Teddy yang dari tadi serius gitu ya? Bu Deyanti yang kemarin sudah membahas tentang anti korupsi. Hampir sama pertanyaannya. Hampir sama ya. Oke. Teman-teman sekalian, ini kelihatan tidak? Plastik ya? Lab ya? Kosong, Ibu masukkan satu benda di dalamnya. Kelihatan ya? Iya, Bu. Kelihatan persis bentuknya gitu ya. Tapi kebayang nggak bahwa ini bisa diketahui gitu ya, tapi tetap dalam tidak bisa disentuh gitu ya. Tidak bisa. Jadi ada batas-batasnya. Itu yang disebut dengan transparansi. Jadi misalnya kayak kalau kita bahas ke pemerintah nanti salah gitu ya. Kita coba bawa biar agak fair gitu ya. Takut kita menghukumi sesuatu gitu ya. Jadi kita bawa ke swasta misalnya ya. Itu ada gaji dia sifatnya transparan, tapi tetap saja untuk kelas-kelasnya itu tidak detail disampaikan ya. Maksudnya apa? Maksudnya memang itu bagian administrasi yang disimpan gitu ya. Tapi kalau ada yang ingin tahu, dia terbuka, bisa dibuka gitu pada saatnya. Nah, seperti itu tentang transparansi dan keterbukaan. Buka kayak mana sih dibuka? Buku ya, saya buku nih, ya dibuka. Bisa dipegang, gitu. Bisa sentuh gitu. Nah, itu keterbukaan. Jadi dia sesuatu yang sifatnya transparansi, diketahui bahwa itu tuh prosesnya begini, dia ada gitu, itu transparansi. Tapi dia di-keep gitu ya, di-keep dengan batasan-batasan gitu ya, dengan niat dan tujuan tertentu. Sementara pada saatnya dia bisa dibuka, keterbukaan. Jadi memang bisa diakses, bisa itu saat dia keterbukaan. Teman-teman sekalian, prinsip inilah yang kemudian itu seharusnya dari awal diemban oleh sebuah sistem. Karena dengan kondisi seperti ini maka itu bisa diukur kemarin ya. Dampaknya, hasilnya, prosesnya, kewajarannya, dan lain sebagainya. Jadi sebuah kebijakan itu dia transparan sifatnya dan juga harus keterbukaan. Jadi menjawab kondisi yang disampaikan oleh Bu Pipit tadi gitu ya. Jadi inilah yang kemudian terjadi, yang akhirnya kita bisa, Ibu share screen ya, bisa melihat ada satu hal yang kemudian disampaikan di anti korupsi itu pada bagian sudah terlihat ya, benturan kepentingan ya, pada bagian benturan kepentingan. Jadi ketika sifat sebuah sistem itu atau kebijakan itu tidak transparan, kemudian terbuka juga, maka yang terjadi adalah pada bagian Undang-Undang Nomor 31 ya, itu jelas disampaikan bahwa korupsi menurut Undang-Undang 31
gitu ya, tahun 1999, junto Undang-Undang Nomor 20 penjelasannya tahun 2021, itu ada bagian benturan kepentingan. Ya, sehingga apa itu benturan kepentingan? Tapi yang ini diangkatnya masih soal swasta ya, tapi bisa kita analogikan. Sebentar Ibu buka ya. Ini benturan kepentingan. Ya, benturan kepentingan itu adalah perbedaan antara kepentingan ekonomi perusahaan, di sini masih disebutkan ya, pribadi atau kewenangan ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau bicara publik maka seharusnya kita harus realistis gitu ya, secara logikanya ya, secara ininya harus realistis. Apa yang dibuat kebijakan itu harus realistis dengan kondisi yang ada, dan harus ada efek kewajaran ya, kewajaran yang ada terkait dengan kondisi-kondisi yang memang terjadi di masyarakat. Jadi secara secara sikap bisa disimpulkan sendiri ya masing-masing ya. Kalau seperti itu tadi kejadiannya berarti ada indikasi ke arah sana. Apalagi ini dilegalkan seolah-olah legal gitu ya, dilegalkan, bukan seolah-olah, memang sudah dilegalkan gitu ya, tapi kemudian kita lihat dari sisi benturan kepentingan teman-teman sekalian. Dan memang ini harus harus benar-benar dibangun dengan kesadaran gitu ya. Ada hal-hal yang kemudian kita melihat aspek-aspek lain gitu ya, dan ini memang harus ada yang mulai bergerak gitu ya ke arah sini gitu ya. Apakah dengan kondisi ini ada kewajaran gitu ya, atau ada nanti kalau memang harus tunjangan sekian, mungkin ada jumlah DPR itu yang sekian itu sudah wajar atau belum gitu ya, dibandingkan dengan dampaknya gitu ya, dan lain sebagainya. Nah ini ya teman-teman sekalian. Dan kalau Ibu akhirnya belajar ya, Ibu kan bikin yayasan juga ya untuk masyarakat banyak gitu ya. Jadi Ibu belajar ketika di situ ada keuntungan atau ada hal yang didapat oleh yayasan, maka sangat sulit gitu ya untuk kemudian sebuah organisasi itu mencapai tujuannya dengan keterbatasan. Ketika sebuah organisasi itu melakukan sesuatu dengan ada kepentingan yang dia dapatkan untuk pribadi maupun yayasan, maka kalau yayasan itu mau berjalan dengan semua keterbatasannya, itu akan sulit sekali untuk berkembang. Jadi Ibu analogikan misalnya ya, yayasan Ibu minta gaji gitu ya, kemudian minta sarana prasarana gitu ya, dengan kondisi operasional sekolah yang terbatas karena memang kita tujukan untuk masyarakat banyak gitu ya, dan benar-benar gerakan partisipatif yang kita hidupkan dari masyarakat yang memang berminat untuk bergabung dengan kita. Ketika Ibu dan teman-teman ada kepentingan di dalamnya, benar-benar sulit untuk maju, benar-benar sulit gitu ya. Jadi memang harus di gap gitu loh kepentingan pribadi itu. Kalau enggak memang sulit gitu ya. Makanya untuk saat ini sering kita mendengar kasus ya, PLN tekor, gitu ya, PDAM tekor gitu ya, BUMN tekor gitu ya. Logikanya seperti itulah gitu loh. Bahkan usaha-usaha yang dimiliki oleh PD-OPD mau koperasi tekor gitu ya, karena ada gaji-gaji yang harus dipenuhi oleh perangkat koperasinya gitu ya. Padahal ada usaha ada usaha kebun sawitnya gitu ya, karetnya gitu ya. Tapi ketika memang dibangun seolah-olah legal ya, uang pupuk sekian, uang pupuknya sekian, uang ini sekian gitu ya. Jadi semuanya dilegalkan gitu ya. Dan akhirnya yang untuk kepentingan umum, halayak umum itu akhirnya memang jadi nol gitu. Ya inilah yang kemudian kenapa sikap transparansi dan keterbukaan ini benar-benar harus dibangun oleh sistem, sehingga nanti bisa dilihat kewajaran.
dengan kondisi-kondisi yang ada. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Gitu ya teman-teman saya. Jadi harus ada niat baik nih ke depan bagaimana membangun sistem ini sehingga benar-benar nanti yang bermain itu bukan benturan kepentingan, tapi benar-benar saatnya kita berkorban saat ini ya berkorban gitu. Bahkan ibu berharap, harapan ibu sebagai masyarakat, sebagai masyarakat, benar-benar yang punya jabatan ini orang-orang yang memang sudah tidak ada masalah dengan kehidupannya gitu ya. Mau dia kaya ya dia memang bagian dari pengabdiannya sehingga dia menjadi DPR gitu ya. Mau dia nggak punya apa-apa tapi dia memang juga mau mengabdi, bukan mau mengambil dari negara ini. Nah ini yang kemudian PR kita bersama, bahwa termasuk kita ya ASN gitu yang sudah tahu tuh gaji guru itu kecil gitu ya, gaji PNS itu sama gitu ya, sama semua gitu ya. Ketika PNS itu bisa lebih, cek lagi gitu ya, cek lagi apakah ada pundi-pundi lain gitu ya, dan bagaimana proses mendapatkan pundi-pundi lain itu gitu ya. Nah itu harus dicek kembali. Kalau sudah tidak ada kewajaran, otomatis berarti kita sudah melakukan korupsi di dalam. Gitu. Ya. Jadi kalau kata ayahnya ibu dulu, Pak teman aku tuh gini, udahlah nak, gaji kau sama dia tuh sama. Kalau dia bisa cek itu cek dulu deh, di mana dia dapat modal tuh, dari mana gitu. Nah, jadi ini yang kemudian harus mulai kita pahami bersama gitu ya, tentang membangun mindset gitu ya, mindset tentang pola pikir dan pola sikap untuk mengantisipasi dulu sikap-sikap yang kemudian membuat kita bisa terjebak ke arah sana. Sampai di sini ada yang ingin ingin disampaikan gitu ya, oleh teman-teman? Bisa dipahami ya, bisa dipahami maksud ibu ya, gitu ya, benturan kepentingan. Ya. Jadi hati-hati sekali ya teman-teman sekalian. Sebenarnya indikatornya itu gampang. Ketika itu ada benturan kepentingan, itu kita bisa lihat loh, bisa dengan kasat mata. Oh berarti otomatis di sini ada sesuatu nih. Kalau kita sudah tidak nyaman saja, berarti ada sesuatu. Walaupun disahkan, dilegalkan dan lain sebagainya. Ya, lanjut ke pertanyaan Bu Sintarmi. Lagi-lagi teman-teman sekalian, mungkin yang disampaikan Bu Nurul tadi bisa diterima ya. Standarnya tadi apa yang disampaikan oleh KPK gitu ya. Gitu. Nah, Ibu stop dulu ya. Nah, tapi sekarang begini deh, gampang untuk membuat standar itu adalah gini. Kalian tadi Bu Wirsya main ke tempat dosennya bawa sesuatu, ya bawa sesuatu. Pertama Bu Wirsya kenal dengan orang itu, yaitu dosennya. Statusnya beliau adalah mahasiswi dari dosen tersebut. Kemudian sama-sama berada di lembaga yang sama terkait pendidikan, gitu ya. Nah itu kondisinya. Nah kemudian kita pahami, mungkin nggak Bu Wirsya kecuali sedekah gitu ya, tiba-tiba ngasih buah sebanyak yang Bu Wirsya bawa ke dosennya tadi ke orang yang tidak dikenalnya di pinggir jalan atau di pasar. Nggak mungkin ya, kecuali tadi niatnya sedekah. Berarti ada apa teman-teman di sana? Berarti ada kecenderungan, ada tendensi. Kalau sudah ada itu, berarti dia merapat, mendekati ke arah anti korupsi. Ya nggak sih? Coba kalian kalau belum kenal sama ibu, tiba-tiba kita seangkot gitu ya, ketemu di BIM, mungkin nggak kalian tiba-tiba ngasih ibu sesuatu? Nggak mungkin kan? Gitu. Mau sedekah pun, wah ibu kayaknya bukan peminta-minta gitu ya, mau sedekah misalnya gitu ya. Enggak kan? Nah itulah ada tendensi. Ketika ada tendensi, ketika ada kecenderungan, nah berarti itu indikasi untuk ke arah sana. Bisa dipahami? Bisa ya? Saya, nah oke. Teman-teman sekalian, ibu ingin mencoba, waktu kita tinggal beberapa menit lagi ya. 15 Bu. 15 menit lagi ya. Pertama ibu ingin mana nih? Sebentar ya.
gitu ya. Oke. Sebentar ya teman-teman. Ini teman-teman tentang konsep keseimbangan ya. Jadi untuk menuju seimbang itu ada bobot. Ada bobot yang harus kita usahakan sehingga kita mencapai keseimbangan. Ya, ini ya. Nah, kondisi bobot itu gitu ya teman-teman sekalian, itu ya kita harus sesuaikan gitu ya dengan kondisi kita ya. Kayak analogi di sini ada bebek yang besar gitu ya kayaknya gitu ya, tapi ternyata dia lebih ringan dibandingkan berat mainan yang lainnya gitu ya, sehingga untuk membangun keseimbangan itu energinya bukan dilihat dari bentuknya gitu ya, tapi memang bobotnya gitu ya. Jadi bukan dari bentuknya yang besar tapi dari bobotnya. Atau yang sebelahnya ada gambar buah apa tuh ya, buah naga apa ya gitu ya, di sampingnya ada buah anggur gitu ya. Maaf Bu, belum keluar Bu ininya. Belum keluar ya? Belum keluar. Ini, tapi di sini udah nih. Oh bentar ya, coba ya, Ibu cek lagi ya. Belum keluar. Sudah? Belum juga? Belum keluar. Belum, Bu. Gimana teman-teman? Jaringan ini. Masih Jaringan belum, ya? Bu. Masih belum, Bu. Belum ya? Black screen gitu, Bu. Sebentar ya. Sebentar. Kayaknya iya ini ya. Belum juga ya? Belum ya? Oke. Dengar aja ini Ibu ya, suara Ibu ya mungkin ya gitu ya, karena mengingat waktu juga. Jadi ada sebuah timbangan gitu ya. Ternyata untuk menuju ke sebuah seimbangan itu butuh bobot gitu ya, butuh bobot. Nah di gambar Ibu ini ada analogi satu kayak bahan dari plastik gitu ya, tapi bebek gitu ya, besar gitu ya. Kemudian di sisi lain timbangan itu sebentar, atau Ibu share di WA ya, biar ini ya. Ini kenapa nih macet? Ya, bisa sambil dibuka nanti ya. Oke, silakan itu dilihat gambarnya ya. Oke, teman-teman sekalian, jadi ada analogi gitu ya, analoginya timbangan gitu ya. Jadi dari timbangan udah bisa dibuka ya di WA-nya. Timbangan itu menuju dan kalau kita lihat dari analogi kedua bahwa terkait itu jelas tentang bobot itu ya. Jadi gambar yang bebek itu menunjukkan
kalau secara visual dia lebih besar gitu ya. Tapi ternyata bobotnya nggak begitu lebih berat dibandingkan ada mainan lain yang kemudian cukup beberapa aja dia sudah membuat itu seimbang. Kemudian di gambar satunya bentuk ya, ada mungkin buah naga itu ya, sebelahnya anggur gitu ya. Ternyata dari sisi jumlah juga kalau apa sih namanya itu buah naga cukup 3 biji gitu ya. Tapi kalau anggur itu harus beberapa biji gitu ya. Jadi jumlah pun itu kemudian menjadi hal yang harus kita lihat bahwa jumlah bukan juga menentukan keadilan itu ya, keseimbangan itu. Nah, teman-teman sekalian, apa yang kita lihat dari analogi ini bahwa yang pastinya keseimbangan itu adalah kehidupan. Yang harus kita pahami dulu, ini konsep ya, sebuah konsep bahwa keseimbangan itu adalah kehidupan. Tanda hidup itu adalah keseimbangan. Jadi kalau tidak seimbang, otomatis sebenarnya kita tidak hidup. Kita stagnan, kita tidak bergerak, kita punya konsep-konsep yang membuat kita itu tidak berkembang dan tumbuh. Nah, itu ya teman-teman sekalian. Karena kita tidak akan sampai pada level pencapaian manfaat dan dampak. Sekali lagi ulangi ya. Jadi konsep keseimbangan itu adalah tanda hidup gitu. Bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun keadaannya, kita harus mempunyai bobot sehingga bobot itu harus kita tambah terus, entah jumlahnya, entah bentuknya, entah dari sisi apapun gitu ya. Nah, ketika kita sampai pada keseimbangan, berarti itu tanda kita hidup. Kenapa? Dengan keseimbangan itu berarti kita pada proses yang tumbuh dan berkembang. Kalau kita tumbuh dan berkembang, otomatis kita akan sampai pada pencapaian manfaat dan dampak. Bahkan buat orang banyak. Nah, inilah teman-teman sekalian. Nilai yang seperti inilah yang harus kita miliki, teman-teman sekalian. Jadi, di luar konflik kepentingan, di luar hal-hal yang mungkin kita inginkan, itu sesuatu hal yang wajar ya. Sinyal ya? Mute, Bu. Mute, Bu. Masih mute, Bu. Oke, sudah jelas? Sudah ya? Oke, jadi pernah pakai mesin cuci ya? Ya, teman-teman sekalian ya. Oke. Pernah nggak mengalami bahwa tiba-tiba tidak bisa bergerak, tidak bisa berputar mesin cucinya? Ya. Tapi tiba-tiba lama-kelamaan dia bisa berputar. Ya, bisa berputar, kemudian dia bisa melakukan pengeringan itu. Jadi analogi ini menunjukkan bahwa kadang tidak perlu disusun ya. Awalnya aja dia goyang kanan kiri, tiba-tiba kemudian dia terus. Karena perputaran itulah yang membuat keseimbangan. Sehingga ketika pada sampai keseimbangan, dia bisa mencapai tujuannya, itu pengeringan. Nah, itu analoginya teman-teman. Jadi ada hal-hal yang mungkin terkait anti korupsi ini, hal-hal yang berbenturan dengan
kita gitu ya, dengan kepentingan kita atau kita yang apa yang diinginkan masyarakat, berbenturan dengan kita gitu, dan lain sebagainya gitu. Ada kondisi-kondisi yang tidak ideal gitu ya, yang membuat kita itu harus memilih sesuatu hal ya. Ingat kembali bobot kita. Ingat kembali bobot kita adalah menuju sebuah manfaat dan menuju sebuah pencapaian dampak, bukan hanya bagi diri kita tapi bagi orang lain. Jadi niat baik itu ya. Jadi ketika kita mau melakukan sesuatu, ya mohon maaf ya. Jadi memang ada hal yang membuat orang terpaksa melakukan gitu ya. Kondisinya ibunya sakit mungkin ya, betul gitu, akhirnya nggak mau ditawarkan, atau kemudian ini sistem gitu ya, yang kemudian dia juga harus ikut gitu ya. Tapi ingat lagi bagian yang terbaik yaitu mencapai keseimbangan. Tanda kita hidup itu harus memilih pencapaian terkait manfaat dan itu saja teman-teman. Untuk anti korupsi ini yang mesti kita ingat. Analogi selanjutnya adalah misalnya Bu Nurul tuh lagi jalan, tiba-tiba ujung roknya itu kena ayam dikit banget cuma. Bu Nurul masih mau pakai nggak kira-kira? Putus lagi ya? Udah, Bu. Kedengeran nggak Bu Nurul? Udah, kedengeran. Udah ya? Kedengar ya? Jadi kira-kira Bu Nurul mau pakai nggak tuh baju? Jalan, ada ayam gitu ya, dikit banget gitu ya. Tapi udah Ibu pastikan bahwa itu kotor. Ibu mau pakai lagi? Masih yakin meneruskan perjalanan? Kalau keadaannya bisa ditukar. Kalau memang ada kepentingan yang lebih penting, paling dibuat aja dulu. Tapi lebih baik tidak ya? Nyaman nggak kira-kira bawa itu gitu, ketemu teman baunya gitu ya, dan lain sebagainya? Enggak ya? Nah seharusnya level korupsi itu seperti itu ya teman-teman, menjijikkan. Ya, mau kita memasukkan sesuatu yang menjijikkan ke dalam tubuh kita, ke anak-anak kita, ke suami kita, ke istri kita, ke keluarga kita, ibu dan ayah kita, yang sudah membesarkan kita, mau kita hanya demi kebanggaan bahwa saya sudah punya pencapaian kehidupan yang lebih baik. Nah ini teman-teman sekalian, ya tidak ya teman-teman sekalian, itu hal yang menjijikkan tetap menjijikkan gitu, hal yang kotor tetap kotor gitu ya. Jadi jangan sempatkan diri kita mencurinya walaupun sedikit. Coba deh, mau colet tai ayam walaupun dikit, nggak mau kan? Menciumnya aja nggak mau. Pada anti korupsi, standarnya jelas tadi, tendensi konflik kepentingan gitu ya, dan juga pencapaian kita terhadap dampak dan manfaat. Itu ya teman-teman sekalian, terkait anti korupsi ini. Mudah-mudahan kita semakin punya niat baik ya, untuk bersama-sama membangun diri kita, punya komitmen untuk no gitu ya terhadap anti korupsi gitu ya, say no gitu terhadap korupsinya gitu. Itu ya teman-teman sekalian, bisa dipahami sampai di sini kira-kira ya, itu ya. Bisa sebenarnya ada sedikit ya, mungkin besok Ibu tambahkan saja gitu, kenapa kemudian nanti kok bisa orang terjebak gitu ya dalam kasus korupsi ini. Jadi memang ada wow effect, ada seeding gitu ya. Nah ini yang membuat kita tuh akhirnya terjebak gitu. Nah untuk itulah teman-teman sekalian, konsep nilai ini yang harus kita miliki, konsep keseimbangan hidup gitu ya, konsep pencapaian dampak dan manfaat tadi gitu ya, konsep hal yang menjijikkan dan kotor gitu ya, itu yang memang kita tidak ingin menyentuh
menciumnya gitu ya, apalagi memegangnya, apalagi memakannya, memasukkannya ke dalam diri kita. Nah, itu yang kemudian harus kita miliki. Mungkin itu saja teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan sekali lagi silakan gosok-gosoknya. Gitu ya. Silakan gosok-gosoknya apa gitu bagian yang kita terapkan terkait dengan anti korupsi ini. Cukup seperti itu. Kita tutup ya. Silakan tadi yang piket Bu Sintarmi ya. Dipimpin untuk berdoa dan review sedikit ya. Silakan. Baik, saya sedikit mereview tentang pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah mengenai anti korupsi yang disampaikan oleh Ibu Girsha Ayu dan Ibu Nurul. Itu ada yang utamanya ada 9 nilai dasar anti korupsi. Ini yang sering disingkat sama orang-orang adalah Jupe Mandi Tara Sebel, atau jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Itu yang sering disingkat orang ya. Terus kemudian mengenai beda transparansi dan keterbukaan. Kalau transparansi ini bisa dilihat tetapi masih ada pembatasnya atau dibatasi oleh sesuatu hal yang memang harus tidak boleh dipublikasikan. Sedangkan keterbukaan itu adalah benar-benar bisa dilihat, diraba, dan dipegang oleh orang lain. Kemudian ada standar gratifikasi. Standar gratifikasi itu adalah ketika mulai ada kecenderungan yang ingin diberikan, yang ingin kita lakukan, memberikan sesuatu kepada orang yang dikenal, itulah awal mula dari gratifikasi. Terus ada konsep menuju keseimbangan. Keseimbangan itu adalah kehidupan. Nah, kita harus tumbuh dan berkembang untuk mencapai keseimbangan hidup. Kemudian, tanamkan dalam diri kita bahwa korupsi itu adalah sesuatu perbuatan yang menjijikkan, yang tidak akan mungkin kita pegang dan tidak akan mungkin kita masukkannya ke dalam tubuh kita, sehingga akan menjadi sesuatu yang mendarah daging. Terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bangun kebiasaan dari keluarga agar kita menjadi teladan yang baik bagi anak dan keluarga kita. Kemudian tingkatkan lagi kejujuran, serta berani mengakui kesalahan, dan bertindak lebih maju dari hari biasanya. Nah, itu review singkat dari pembelajaran kita hari ini. Laporan, Bu. Lapor. Hari ini tanggal 22 September 2021. Materi telah diterima dengan baik di hari ke-9. Laporan selesai. Saya kembalikan kepada Ibu Zendia. Langsung doa, ada. Laporan diterima, dipimpin untuk berdoa ya. Baiklah, marilah kita berdoa agar pembelajaran kita hari ini dapat diterima dengan baik oleh akal dan pikiran kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Marilah sama-sama kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan melafazkan lafaz hamdalah. Silakan absen screenshot-nya ya, Bu Girsha. Ya, Bu. Oke, siap-siap untuk teman-teman. 1, 2, 3. Ya udah, terima kasih. Bu, izin bertanya, Bu. Oh iya, kenapa Bu Dayanti? Mengenai tugas kelompok sama individu itu kebalik upload, Bu. Kebalik upload. Iya. Yang Bu Dayanti ya? Iya. Kemudian Semua, tugas yang individu sama persis kayak tugas yang kemarin, Bu.
Yang individu yang Enggak, Bu, ini yang individu tuh isinya tugas kelompok. Nah, yang tugas kelompok tuh isinya tugas kemarin, Bu. oh, nanti Ibu cek ya, itu yang hari ke berapa, teman-teman Hari sekalian? ini, Bu. Hari ke-9, Bu. Hari ini, Bu. Hari 9. ini. Oh iya ya, kita cek dulu ya. Oke. Ya, Bu. Nah, kalian ada kegiatan nggak? Kira-kira? Nunggu tugas itu tadi, Bu. Ibu ya. Sama ngumpulin, iya, ngumpul penilaian ke BKPSDM, Bu. Oh gitu ya. Ibu coba dulu nyampein sedikit tentang penilaian Ibu sampai hari ketiga ya, boleh ya? Boleh ya teman-teman ya? Izin waktunya ya? Ya, Bu. Ya. Jadi terkait video implementasi, alhamdulillah ya nilai-nilai yang kalian berikan sudah cukup terkait ketuhanan, membangun sistem, membangun diri, kemudian kepedulian, rasa rela berkorban, dan implementasi. Bahkan ada yang membangun dari isu dulu ya, dari isu dulu baru kemudian dia melakukan nilai-nilai tersebut, kemudian sampai endingnya nih ya, gitu ya. Nah, kalau Pak Riko itu tentang bagaimana di sekolah gitu ya, Ibu Sintarmi itu ada hal poinnya yang Ibu lihat berbeda dari teman-teman yang lain adalah tentang ketahanan keluarga dengan membangun kasih sayang ya, melakukan pembimbingan. Kalau Bu Ilma itu ada rela berkorban ya, bahkan butuh sensitivitas ya, kepedulian terkait sampah dia lihatin di situ juga ya. Kalau Bu Pipit di luar yang lain yang sama itu adalah tentang membangun sistem dengan hoax ya, yang agak berbeda dengan yang lain. Ada satu yang sama, main di siapa gitu ya. Kalau Bu Wirsya tadi ya, memulai dengan isu dan membangun kesadaran. Ibu Nurul juga isu dan juga membangun diri. Kemudian ada kepedulian dan sensitivitas ya untuk Bu Deyanti. Ada ketuhanan ya, itu Pak Zaid dan beberapa teman yang lainnya. Kemudian Pak Teddy ya, yang berbeda adalah benar-benar sungguh-sungguh belajar gitu ya, untuk kemudian membangun dirinya gitu ya. Ini bagian sensitivitas, mempersiapkan diri untuk punya kompetensi ya. Bisa didengar sampai di sini? Halo? Ya, kemudian untuk tugas kelompok, ya ianya bagus, cuman karena mungkin sinyal ya, dan hari pertama mungkin jadi belum terlihat kompak gitu ya. Ada hal yang menarik dari yang di kelompok Pak Zaid, yaitu bahwa akulturasi itu adalah modal sosial gitu ya. Jadi ini benar-benar sebuah kekuatan gitu ya, dari perbedaan yang ada, akulturasi itu menjadi sebuah modal untuk membangun hubungan gitu ya. Kalau Pak Riko ada tambahannya, kelompok Pak Riko itu adalah tentang Wonderland, itu adalah memasukkan visualisasi Bengkulu ya sebagai hal yang kita coba untuk memahami lingkungan di mana kita tinggal juga gitu ya. Itu untuk tugas kelompoknya di hari kedua ya. Kemudian untuk hari ketiga yang menjadi kata kunci harapan Ibu sebenarnya adalah adanya pembinaan gitu yang sifatnya nanti continue, dan kita memahami gitu ya, mana yang wilayah kita kuasai dan mana yang tidak. Nah, untuk yang kita kuasai, maka harapan Ibu kita benar-benar mampu membuat implementasi yang bisa punya dampak dan pengaruh gitu ya. Nah, ini di Pak Riko untuk tugas isunya ada sosialisasi ya menjadi kunci sehingga nanti semua bisa memahami bersama. Bu Doyanti membangun konsep pola pikir gitu ya, Ibu Sintarmi ada kerjasama gitu ya, dan benar-benar membangun partisipatif masyarakat untuk rasa memiliki ya terhadap apa yang dimiliki sekolah gitu ya. Ibu Wirsya ada kondisi-kondisi yang kita istilahnya gimana ya, itulah kondisi orang tua gitu. Kita tidak bisa memaksa orang tua untuk lebih aktif ya, kecuali mereka memang sudah sadar gitu ya. Tapi yang bisa kita maksimalkan sebenarnya adalah bagaimana fungsi kita sebagai guru untuk mengatasi hal-hal masalah yang ada gitu ya, narkoba dan lain sebagainya gitu. Nah, kemudian di Ibu Ilma kita diingatkan tentang SOP gitu ya. Kalau Ibu lihat gitu ya, bahwa penggunaan sarana prasarana itu harus ada SOP-nya ya, bahkan ada sanksi gitu, sehingga benar-benar bisa dirawat bersama gitu ya. Kemudian
untuk Pipit itu ada argumen-argumen yang menguatkan Ibu Nurul, ada pembinaan. Nah, harapan Ibu nanti ke depan tentang konseling, pembinaan gitu ya, yang sifatnya nanti bisa ikut membangun sistem itu yang kita hidupkan. Pak Teddy itu sudah mulai membahas tentang teknis ya, tentang ada pembinaan. Kemudian Pak Zaid itu ada tentang peranan pemerintah dan tokoh ya untuk sebagai solusi gitu ya. Tapi itu bagian yang bukan kita kuasai ya Pak ya. Jadi harapan Ibu tadi bagaimana pembinaan itu yang kita hidupkan gitu ya. Untuk hari ketiga juga untuk bagian isu global, di Pak Zaid itu dia menyampaikan tentang penguatan. Jadi cuma bicara tentang peraturan tapi penguatan SDM-nya gitu. Jadi kita secara peraturan memang itu harus dibuat ya, sehingga terlindungi hak-hak dari TKI ya kita ya. Kemudian tapi secara penguatan SDM pun kita harus punya kapasitas kegiatan-kegiatan yang bisa menguatkan kompetensi tenaga kerja kita ya. Kemudian untuk pendekatan agama Ibu Ilma ya, itu ada beberapa pendekatan ya, baik pendekatan agama, psikologis dan sosial ya, untuk menyelesaikan isu-isu global yang ada terkait narkoba, korupsi dan juga kondisi-kondisi pandemi. Untuk kuis kenapa tetap harus dibangun keutuhan negara ini adalah pertama ini karena memang masalah tanggung jawab ya, harga diri kita sebagai bangsa mudah-mudahan akan terhindar dari perpecahan gitu ya. Dan kemudian ini adalah ada historisnya sendiri ya, ada sejarahnya, memang ini diperjuangkan gitu ya. Dan bagian kita bersyukur adalah mempertahankannya. Dan kemudian bahwa selain ada historis di sini, juga ada masa depan ya, masa depan bangsa ini, anak cucu kita gitu ya, sehingga memang ya harus kita pertahankan keberlangsungannya gitu ya. Kemudian ada tugas dan cita-cita bangsa juga gitu ya, apalagi di nilai-nilai Pancasila itu kan jelas sekali ya, gitu yang harus kita. Dan tanda cinta kita itu adalah juga mempertahankan ini ya, dan ikut memperjuangkannya atas apa-apa titik pencapaian yang sudah diambil oleh kita gitu ya. Itu ya teman-teman sekalian untuk penugasan sampai dengan hari ketiga ya, seperti itu. Alhamdulillah Ibu melihat banyak sekali hal-hal positif ya yang kalian sudah tunjukkan dari hasil kegiatan yang sudah kita lakukan gitu ya. Mudah-mudahan tadi ya sikap kita yang kemudian semakin lebih baik gitu ya, semakin lebih baik, bobot kehidupan kita juga yang memang semakin lebih baik gitu ya. Mungkin itu saja ya teman-teman sekalian, Ibu cek ya. Tapi mohon waktu dulu ya, tunggu ini ya, sekalian kalian istirahat ya gitu ya. Oke. Terima kasih banyak, sukses buat semuanya, barokah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.